Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan kembali pengajaran firman Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang menjadi lektor, bahkan Pastor Paul yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga kami semua yang akan mendengarkan. Tuhan berikan kami hikmat, pengertian, sehingga firman yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Melda. Tuhan Yesus memberkati. Untuk bacaan yang pertama, silakan Ibu Ayu. Baik, terima kasih Bu Lester. Saya akan membacakan 2 Tawarik pasal 33. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia, ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem, namaku akan tinggal untuk selama-lamanya." Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan, ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo, anaknya, "Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan." Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan. Juga segala mesbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mesbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan, Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan
Allah mereka. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya, dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel, sesungguhnya semua itu terdapat dalam riwayat Raja-Raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan, serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Kemudian, Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di dalam istananya. Maka Amon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye, ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye, ayahnya, dan beribadah kepada patung-patung itu. Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye, ayahnya. Merendahkan diri, malah Amon makin banyak kesalahannya. Maka pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuhnya di istananya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon. Dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Demikian firman Tuhan. Kami lanjutkan dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 29. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari semula. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membuatnya membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak,
karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Di dunia ini dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tidak bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa menyangkal Anak, ia juga memiliki. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulutnya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi bagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak berdusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kepada para lektor yang sudah membantu pembacaan ayat firman Tuhan hari ini, Bu Ayu dan Pak Murji. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, setelah pembacaan ayat firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini berjudul Siapa yang Kamu Takuti, yang akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor Joseph Pauluzan. Kepada Pastor, dipersilakan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh belas kasihan.
Dan saudara tiap hari datang sama Tuhan, membersihkan diri kita, hati kita, ya selalu cek, ya siapa yang belum kita ampuni, ya, dan kita mau berbuat baik kepada siapa, ya. Saya selalu katakan kalau kamu tahu kamu tidak salah, kamu tidak perlu minta maaf, tetapi kamu harus mengampuni orang yang memusuhi kamu. Nah itu bedanya tuh, ya. Kalau kamu memang nggak tahu salahnya, ngapain minta maaf? Ya sudah, nggak tahu, memang nggak tahu salahnya, ya kan? Tetapi kamu harus belajar mengampuni kalau ada orang salah paham dengan kamu, memusuhi kamu, menganggap kamu salah, ya, kamu harus ngampuni. Nah, masalahnya saudara, masalahnya dalam hal pengampunan ya, orang seringkali ya meremehkan atau kurang ajar, ngelunjak kalau diampuni ya. Kamu punya suami selingkuh, diampuni. Wah, bikin lagi saudara, diampuni lagi, bikin lagi. Jadi kalau kamu punya suami, ya langsung selingkuh, ya sudah, langsung cerai. Wah dia nggak bikin lagi tuh saudara, langsung gegeran itu ya, langsung geruduk ya. Mungkin dia lain-kali nggak bikin lagi atau 10 tahun lagi baru bikin. Tapi kalau kamu ampuni, biasanya kamu ampuni sekali, 2 kali, 10 kali, dia akan bikin sampai 100 kali sampai pulangnya titiknya udah hilang, kena sipilis itu baru dia bertobat itu saudara. Ya enggak? Loh bener enggak? Saya ngomong cerita kenyataan ini. Ketika kamu ampuni orang kan lunjak. Ketika kamu datang bawa satpam, bawa ustadz, bawa habib, sana grebek ya suamimu ya, diarak telanjang berdua sama pacarnya itu kan. Nah baru nanti dia bertobat itu. Bener enggak? Saya cerita kenyataan ya saudara ya. Itu dalam teori kekuasaan ya, dalam teori kekuasaan versi kuno itu ya, Foucault ya, si Hobbes ya, dalam teori kekuasaannya si siapa lagi itu ya, banyak ya dalam teori kekuasaan itu ya, bahwa Thomas Hobbes atau Foucault itu dia bilang memerintah dengan ketakutan itu sangat efektif ya, atau kamu menyebarkan ketakutan. Kalau kita juga komunitas kita ya, saya baik saudara ya, ya boleh, kurang ajar orang pada ngelunjak, ya enggak, pada ngelunjak kan. Tapi kalau dari awal saya hajar, saya kelihatannya galak di luar, begitu pengurus tahu saya gak galak saudara. Tapi kalau kamu tahu saya orangnya sadis misalnya kan, ada pendeta-pendeta yang otoriter misalnya, saya baik begini aja dibilang otoriter, dibilang mendikte orang loh saudara. Ya itulah orangnya. Memang begitu. Tapi kalau saya otoriter, orang akan bilang saya otoriter. Kenapa, saudara? Karena orang senang dikerasin. Tetapi akibatnya apa? Akibatnya kita akan menjadi organisasi yayasan yang kaku. Ya, kamu lihat tuh ketua-ketua yayasan, pendiri-pendiri yayasan yang otoriter ya nggak kreatif. Tapi kalau kita ya sangat kreatif ya, karena ya sudahlah, kita suka begitu ya, hanya tetap SOP jalan strict. Bedanya kita nggak kita maki-maki, nggak kita penjarain. Coba kalau kita dikit-dikit penjarain, wah nggak ada yang berani ngeremehin kita saudara. Tapi karena kita ada orang salah, ya sudahlah, mobil hilang, ya sudahlah, ya kan, ada selip-selip dikit 100 juta, ya sudahlah, ya kan. Akhirnya orang malah ngeremehin ya, saudara. Coba kalau saya dikira, lapor polisi. Wah, apalagi saya banyak kenalan polisi ya, tinggal telepon, bayari polisinya masuk penjara. Takut semua. Nggak berani macam-macam. Tapi nanti ya lihat pada nggak jalan kan. Tapi karena kita di sini memang tempatnya kasih karunia, ya kita tempatnya. Tapi orang jadi meremehkan. Saudara, siapa yang kamu takuti, saudara? Itu yang menjadi, kalau kamu takut sama siapa? Ini contoh ya, orang kamu punya utang, ya. Kalau yang nagihnya kayak Bu Elia Esther, ya saudara, ini udah jatuh tempo, nggak bakal dibayar, saudara. Nggak bakal dibayar. Coba yang aku Bu Ambar, dibayar langsung, saudara. Yang nagih Bu Elia Esther nggak bakal dibayar. Iya, sudah jatuh tempo. Ya, saudara ya. Aduh. Iya kan? Nah itu ya saudara ya, pengampunan kasih karunia itu seakan-akan lemah kayak gitu loh saudara. Nah
Tetapi di dalam kasih karunia yang lemah itu, sebenarnya ada banyak berkat yang melimpah. Sedangkan orang-orang yang kelihatannya galak-galak begitu, yang medeni-medeni, sebenarnya nggak ada apa-apanya. Percaya saya sudah lakukan. Ya, saya dulu takut ya, saudara ya. Kalau misalnya nih, saya berkelahi, saya kan dulu di SMP negeri, jadi sering kelahi ya. Setiap kali kelahi, Cina, saya sering dibully ya. Bedanya itu yang kemarin dibully itu mereka Ria Pasar, saya dibully tak lawan dulu ya. Keroyok saya kalau kelahi saya di SMP negeri dikeroyok, saudara ya. Yang ngeroyok itu bisa 5 orang, 6 orang tuh, saya dibully, diinjek-injek gitu ya. Nggak apa-apa, saya kalau berkelahi itu cuma satu, saya nggak urusin yang lain, cuma satu itu pokoknya saya pukul, saudara ya. Yang lain saya nggak urusan. Ya bonyok, tapi daripada saya dibully kan dulu itu ya. Saudara, saya tahu persis sifat orang yang seperti itu. Jadi saya takut nanti kalau saya lawan, nanti gegeran, nanti Cina-Cina, nanti diapain. Saya ketakutan, saudara ya. Tapi setelah saya udah kuliah juga masih begitu ya. Aduh, saya ngalah ya, udahlah akhirnya dikebuki ya. Keroyok akhirnya, ya. Karena begitu terakhir, saya udah kepikiran apa, nanti gegeran gara-gara saya. Nanti Indonesia geger gara-gara saya. Dari kecil saya di framing seperti itu, nanti Indonesia gegeran gara-gara saya. Ya Cina nanti diapain gara-gara saya. Terus, waktu saya hidup bersama dengan orang-orang Cina ini, saudara, apakah orang-orang Cina ini mikirin nasib saya? Enggak, saudara. Dalam arti, aja gile, gue mikirin nasib dulu, nggak mikirin nasib gue. Akhirnya, saudara, lama-lama, saya umur 36 tahun ya, saudara, 36-40 tahun ya. Saya itu baru mulai nakal ngebuki orang itu umur 40 tahun loh, saudara. Udah jadi pendeta. Saya dulu nggak pernah memulai nakal. Mesti saya dikerjain dulu baru terpaksa saya lawan. Karena saya takut nanti orang-orang Cina ini nanti diambil gara-gara saya. Umur 40 tahun saya berani, saudara. Saya cari gara-gara dulu, tak ajar. Terus mikirnya apa? Ya, misalnya teman saya, Paul, kamu nanti kalau nanti orang Cina digini gimana? Emang gue pikirin, mereka jangan mikirin saya kok. Ya nggak, saudara? Mereka jangan mikirin saya kok, saya masuk penjara juga mereka ada orang Cina, malah saya masuk gara-gara orang Cina. Iya kan? Di penjara sama Cina, emang mereka mikirin saya? Benar nggak, saudara? Saya tuh orang yang sangat praktikal, pragmatis ya. Nggak usah pakai retorika, nggak usah basa-basi kalau sama saya. Praktikal sekali, saudara. Emang Cina-Cina itu mikirin saya, saudara. Kalau saya dikebukin, saya masuk penjara, mereka waktu saya di penjara. Lalu mereka malah yang bayarin polisi, ya saya masuk, saudara. Ya, 2 kali saya masuk penjara, dibayari sama Cina. Jadi kan jadi praktikal, orang kan jadi memikir. Dari situlah Tuhan ajarin saya, saudara. Ketakutan itu hilang. Dulu saya takut ini, takut apa, takut ini. Ketakutan di dalam kasih itu di dalam kasih nggak ada ketakutan. Tapi karena saya tidak punya cinta yang benar. Takut ini, takut itu, semua takut, saudara. Ya puncaknya kan kemarin saya gegeran kan puasa lalim Islam ya, Muhammad cabul dan sesat. Buer, orang-orang Cina aja ketakutan dalam nggak bakal apa-apa, nggak ada apa-apa. Saya sudah ngitung, bukan berarti saya tega ngorbanin orang Cina, enggak, saya sudah ngitung. Karena tidak ada ketakutan, makanya saya bisa menghitung. Ya, saya rapiin dulu, saya jalan, saya tunggu sampai firm. Begitu saya udah pengumuman, saya bikin gara-gara, saudara. Ketika kamu tenang hidupnya, kamu tidak punya ketakutan lagi. Kamu bisa membedakan mana kebencian, mana suara kenabian. Kalau kamu takut, kamu tidak pernah bisa membedakan. Pernah ada salah satu kawan saya di Tegal ya. Oh Paul, kenapa ya? Paul kalau ngomong penuh kebencian. Nah, kamu harus bedain mana kebencian, mana suara kenabian. Kalau kamu hidup dalam ketakutan, kamu tidak akan bisa membedakan mana kebencian, mana kenabian. Kalau kamu hidup dalam ketakutan, kamu tidak bisa membedakan mana yang kamu mengasihi, mana yang kamu ketakutan. Kamu kenapa tidak memberitakan Injil di jalan, coba? Takut, ya kan? Atau berhikmat? Ya, saya SMP kelas 3 sudah penginjilan di stasiun bis, saudara ya. Di terminal bis Tegal itu, terminal lama. Naik bis dari Tegal ke Pemalang, ya. Pulang sekolah itu ya, jam 3 sore itu saya naik bis dari Tegal
ke Pemalang, balik lagi saya cuma bawa kita bawa traktat, saudara, tak bagi-bagi. Pernah mau dipukul orang ya, nggak takut. Ya, nggak takut. Karena waktu itu saya nggak salah dan saya dipenuhi cinta yang melimpah. Ya, dan saya tahu niatan saya nggak jahat. Tapi ketika saya pernah ya, saya tinggalkan Tuhan ya, ya takut. Sampai ketika di dalam penjara itu saya merenung, saudara. Di situ saya nontonkan semua video-video kehidupan. Ya kayak simulasi kehidupan begitu ya. Saya bisa ngelihat ya, aneh ya. Bisa clear banget kayak orang main catur, clear ada papannya. Kalau begini nanti tembaknya begini, kalau begini nanti orang dampaknya begini. Itu bisa clear, saudara. Ya, saya ngeliat kehidupan saya, semua bisa clear sekali kayak video, nonton film begitu ya. Setelah itu saya jalan, saya penginjilan ke orang Islam. Saya keluar dari penjara 1 tahun, 2 tahun ya. Terus Tuhan bilang, tuh, tinggalkan pekerjaanmu, kamu penginjilan. Saya nurut, saudara, saya menginjil. Rasa takut itu hilang semua. Rasa takut hilang semua. Beneran, saudara ya. Saya memberitakan Injil, saya ya orang di jalan sampai ngelosor orang itu nyembah, saudara ya, nyembah Tuhan itu ya. Oh Tuhan Allah ampuni aku, ngelosor. Saya penginjilan sama dia, nggak tahu agamanya apa. Oh Tuhan Allah ampuni aku, dia bilang begitu ya. 2 kali tuh saya penginjilan sampai begitu ya, sampai orang nangis ngelosor. Bisa nggak ada ketakutan sama sekali. Nah, di dalam mulai saya nggak takut, saya mulai membaptis orang-orang Islam ini ratusan ya, 100 ya nggak ratusan, 100 lebih lah ya, 100 lebih ya komunitas kita. Terus itu jelas, saudara, ketika kamu takut semuanya gelap, ketika kamu takut semuanya menjadi gelap, tapi ketika kamu tidak takut semuanya terang benderang, karena ketakutan itu menunjukkan kamu lagi di dalam kegelapan. Tapi bukan sombong. Ada orang compong. Sebenarnya dia takut tapi memaksakan diri, saudara ya. Wah, aku berani. Wah, nekat. Nah, nekat itu namanya. Nekat itu bukan berani, saudara ya. Nekat itu kamu takut tapi dipaksa. Nah, itu nekat. Sebenarnya kamu takut. Mata gelap. Tapi kalau tekad dengan nekat itu beda. Kamu punya tekad. Ini nekat. Nekat itu kamu takut, mata gelap, hajar. Setiap hari kamu begitu enggak? Kalau kamu masih nekat, mata gelap, ya kamu nabrak sana, nabrak sini, kayak saya dulu. Tapi kalau kamu terang beneran, tidak ada rasa takut, yang dibutuhkan cuma tekad, aku mau maju. Rasa takut ini yang menghalangi semua potensi dalam hidupmu. Apapun itu. Berkat, ya, cinta, kebahagiaanmu. Rasa takut ini menghalangi kewarasanmu, saudara. Kalau kamu ditagih utang, ya, kalau kamu ketakutan ditagih utang, utangmu tambah jelibrek, tambah banyak, kamu tidak bisa ngatur. Kalau kamu tidak takut, kamu tenang. Kamu lihat utang mana yang harus dibayar dulu. Bukan yang besar dulu, bukan yang kecil dulu. Tapi yang penting, yang kamu bisa, kalau kamu bayar, kamu bisa lanjut dagangmu. Utang besar kecil itu nggak ada masalah. Nanti di kelas apostolik diajari. Tapi kalau kamu, ya nanti, ya sebenarnya saya pengen semua orang-orang ini ya, yang para penerima bantuan, apalagi yang banyak utangnya, masuk kelas apostolik ya, ikut kelas evangelis dulu, lalu kelas apostolik, supaya kamu diajari bagaimana mengelola keluarga, mengelola keuangan. Tapi nanti kita ada seminar lagi ya, nanti kita minta tolong Pak Harto untuk bikin seminar mengelola keuangan, untuk ya mengelola hutang ya, itu penting untuk Pak Harto harus bikin ya. Pak Harto itu kan dokter ekonomi, dia tahunya. Saudara, kalau kamu rasa takutmu lenyap ya, bukan nekat, tetapi kamu waras, punya cinta yang melimpah. Kamu tahu bagaimana mengelola hutangmu, bukan yang besar, bukan yang kecil, bukan yang galak dibayar dulu, bukan. Tetapi mana kalau kamu bayar, kamu tetap bisa jalan dagangmu. Ya, bisa nyambung. Bukan yang besar dulu, bukan yang kecil dulu, bukan. Tapi mana kalau kamu bayar, kamu bisa nyambung dagangnya ya, bukan tutup lubang, bukan. Karena ketika kamu bayar, kamu bisa dapat barang, maka hidupmu akan muter, akan ini terus ya, mengalir cash flow-nya. Maka kamu bisa kerja, maka semua hutang bisa dibayar, dicicil. Kamu nggak takut.
Karena kamu cicil bayar, nggak bakal masuk penjara. Yang penting ada pekerjaan, ada cicilan, nggak akan di penjara. Nggak bisa. Polisinya terima duit pun nggak bisa. Ya, nggak bisa. Makanya kamu kudu tenang. Begitu saya tenang, saudara ya, utang saya yang miliar sampai 12 miliar itu, saudara, itu satu-satu selesai. Tenang saya satu-satu. Ya, saudara ya. Ya nggak selesai kalau dia sudah ribut sama saya, udah lapor polisi, sudah ngecek tukaran sama saya, tak cek berantem sekalian. Nggak takut. Tanggap sudah selesai. Ya. Karena uang yang buat bayar utang kamu, tak bayar ke polisinya. Udah saya kasih ke polisinya. Iya kan? Kamu ngajak ribut sih soalnya. Tapi kalau dia nggak ngajak ribut, tak bayar sekuat tenaga saya. Saya punya tanah, tanahnya saya kasihkan. Saya punya rumah, rumah saya kasihkan. Saya punya mobil, mobil saya kasihkan. Saya punya apa barang tak kasihkan, saudara. Sekuat tenaga. Karena nggak ada rasa takut. Nah, rasa takut ini ya yang membuat kamu nggak bisa datang sama Tuhan. Akhirnya kamu tidak minta pengampunan sama Tuhan. Kamu nyepelein Tuhan. Kamu diampuni kok, tak dosa kan, dan malam kekali jodoh lagi. Oh, nanti malam tak selingkuh lagi sama tetangga. Oh, diampuni kan. Coba kamu begitu habis selingkuh, begitu celup titikmu keluar selamber geledek. Wah, kapok kamu, saudara. Masalahnya kan habis kamu selingkuh gak disamber geledek kan. Kena sipilis, Pak. Iya, 3 bulan lagi baru kena sipilis, saudara. Dan belum tentu karena itu kan, kita nggak tahu dari mana sipilisnya. Kamu nggak kapok jadinya. Sipilisnya sembuh, bikin lagi kamu. Iya kan? Nah, kita belajar realistis. Kamu dosa, bikin dosa. Ya. Ketika kamu sudah terbiasa dengan dosa, minta ampun. Akhirnya hidupmu nggak diberkati. Akhirnya hidupmu tidak bisa berkemenangan. Karena kamu meremehkan makna pengampunan itu. Kamu tidak takut. Lihat ya, takut yang pertama membuat kamu mata gelap. Membuat kamu mata gelap, membuat kamu nggak bisa mikir. Tapi takut yang kedua, ya, bukan mata gelap, saudara, tapi takut yang hormat. Ya, takut yang sama ini, takut akan Tuhan ini. Juga takut hormat kepada suamimu. Masalahnya banyak istri-istri kan gak hormat sama suaminya kan. Akhirnya walaupun istrinya cantik karena ada hormat. Pak, udah pegang-pegang, titiknya saudara, lengkung. Lemes. Kenapa? Gak dihormati sama istrinya. Hidupnya, seksnya gak karu-karuan. Akhirnya sama istrinya yang cantik, muntah, sama babu, garap saudara. Benar nggak? Banyak kan? Bapak-bapak, kadang suami-suami, istrimu cantik, kamu nggak pegang, pembantu rumah tangga, kamu garap, saudara. Padahal pembantu rumah tangga sudah ada karu-karuan, sembuh ya. Bau terasi bawang segala macam. Ya begitu kenyataannya. Ya itu saya sering cerita itu, ya ada artis terkenal, yang mulutnya comberan semua, sama suaminya dia nggak respect. Akhirnya si suami ini kawin sama sekretarisnya istrinya. Ya, itu terjadi. Rasa takut yang segan menghormati, ya, takut yang dikarenakan ada cinta di hatimu kepada Tuhan, yang rasanya kalau kamu mau bikin dosa, aduh rasanya aku mempermainkan Tuhan ya, iya kan? Masalahnya takut seperti itu kan kamu tidak ada, adanya kamu takut yang kejang-kejang itu loh, takut yang mata gelap. Takut yang tagih, ya kan? Takut tagih tukang debt collector, takut sama apa? Sama setan. Nah itu ya, ada orang Thailand, saya pergi ke Thailand. Saya tanya, kamu percaya Tuhan? Tidak percaya. Tapi dia cerita hantu, dia ketakutan lihat hantu. Nah itu saudara. Kamu lihat setan takut, lewat kuburan kamu takut, saudara. Sampai kamu bilang, yang sepuh, lu badai lewat, jemput 3 kali, saudara. Lah kamu di gereja, kamu sambil tengok, kamu lihat ada pupu mulus montok, ya, kamu fotoin, saudara, di zoom. Ada orang buka dikit, kelihatan celana dalamnya, kamu zoom. Loh, saya ngomong realitas, saudara.
Karena kamu tidak takut. Tapi kamu lebih takut sama setan di kuburan kan? Oh di Bali ada pohon angker, kamu lebih takut sama pohon angker di Bali kan? Itulah faktanya. Makanya hidup kamu selalu kalah. Karena kamu pecundang. Itu mental pecundang, makanya Tuhan bilang penakut tidak masuk surga. Penakut yang seperti itu. Ya, tetapi takut yang kedua ini adalah takut yang mulia, hormat, segan. Kenapa istri takut sama suaminya? Bukan takut gak dijatah. Karena dia merasa suaminya yang melindungi dia. Aku tidak bisa kehilangan suamiku. Sama seperti seorang anak, kalau lagi masih kecil ya 3 tahun balita, tiba-tiba ditinggal mamahnya. Nangis kejer. Takut yang seperti gak mau ditinggal. Bukan takut kalau mamanya datang ketakutan sampai terkencing-kencing. Ada ya anak kecil didatangi orang tuanya sampai ngompol ya, ketakutan. Kenapa sih digebukin? Itu takut yang berbeda, saudara. Dengan ketika dia ditinggal mamanya, dia kejar-kejar, dia takut ditinggal mamanya. Tahu bedanya, saudara, rasa takut itu? Takut yang pertama, saya pernah punya anjing juga ya. Anjing dapat temu dikasih ya. Anjingnya, saya pakai datangi kencing, saya pakai datangi kencing. Repot sekali nih anjing nih ya. Jadi kalau kita datang ke rumah, anjingnya itu kencing pasti di dalam rumah. Karena begitu kita samperin, dia udah megot-megot, gitu kencing-kencing nih ya, saudara. Karena sering digebukin dulu sama yang punya yang lama ya, majikan lamanya. Tetapi ada anak yang kalau ditinggal takut. Nah kamu kalau ditinggal sama Tuhan takut nggak? Enggak kan, seneng kan malah kan? Ya kan? Bisa selingkuh kan? Bisa nonton bokep kalau ditinggal sama Tuhan kan? Nah, anak 3 tahun, 5 tahun, ditinggal sama maminya, takut saudara. Begitu dia umur sudah 10-12 tahun, ditinggal maminya, pergi sekalian jangan pulang. Benar nggak? Jangan pulang ya, Mi, 3 hari ya. Iya kan? Kalau anak 5 tahun, wah, baru 5 menit, wah, baru tinggal masuk WC aja, wah, nangis saudara. Itu takut kehilangan. Tapi kalau udah 12 tahun ini anak, ya maminya mau pergi, ya 3 hari, 3 kali seminggu tuh Mi perginya, Mi. Iya kan? Dia nggak takut lagi, malah suruh pergi yang lama sekali, ya nggak takut. Nah itu tidak takut itu loh. Kamu sama Tuhan juga begitu kan? Iya kan? Kamu tidak takut, ya nggak ada Tuhan, apa-apa, nggak ada Tuhan. Itu si John Lennon ya, imagine, nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada Tuhan. Imagine, bayangkan, bebas, kita bebas semuanya. Iya kan? Itu seperti itu ya, tidak ada rasa takut itu, saudara. Padahal kalau hidupmu selalu penuh dengan rasa takut dan gentar sama Tuhan, yang seperti tadi ya, takut ditinggal ibumu, bukan takut yang digebukin sama ibumu. Itulah sebabnya Tuhan ciptakan hukum, ya kasih karunia, supaya kamu takut, karena takut ditinggal oleh Tuhan. Kalau kamu salah, kamu takut ditinggal. Aduh, jangan tinggalkan aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ya kan? Ya kan? Ampuni aku Tuhan, jangan tinggalkan aku Tuhan, jangan lepaskan aku darimu Tuhan. Ya kan? Tapi Tuhannya tetangganya Bu Elia itu di Surabaya itu, Tuhan yang kalau kamu salah dikit, gebuki saudara. Azab, diazab terus saudara. Ya kan? Tuhannya tetangganya Pak Murji ini kan juga sama. Tetangganya Pak Murji kan, Tuhannya kan suka mengasap. Untung Tuhan kita nggak suka mengasap. Ya kan? Katanya suka mengasap, tapi itu tadi ya. Itu diciptakan ketakutan itu, ditakut-takuti oleh pemimpin-pemimpin agama. Nanti kalau kamu begini, nanti kamu dihukum. Tuhan kita tidak. Kalau kamu berzina nanti hukumannya ini, nerakanya. Kenapa di dalam Al-Quran kamu dikasih tahu hukumannya sekian tahun, supaya kamu ketakutan, kencing-kencing sama Tuhannya. Tapi di dalam Alkitab tidak diceritakan seperti apa kondisi neraka, saudara. Diceritakannya apa? Kondisi surga. Supaya kamu takut nggak masuk surga. Bukan supaya kamu takut masuk neraka, tapi takut nggak masuk surga. Bukan supaya kamu takut digebuki, makanya tidak dihukum, bukan cerita penghukuman, ceritanya pengampunan. Itulah bedanya Tuhan kita dengan Tuhan dari agama manapun.
di seluruh dunia. Tuhan agama manapun di seluruh dunia memberikan hukuman. Sekian, ya, nggak sholat sekali 6.000 tahun, nggak sholat 2 kali sekian, nggak sholat maghrib, nggak sholat subuh, ya kan, ngintip orang mandi hukumannya sekian. Wah, ada semuanya, detail saudara ya, supaya kamu takut. Kayak anjing yang digebuki, sudah kali nanti ada suara apa kencing-kencing. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih karunia, supaya kamu takutnya adalah takut ditinggalkan. Sama seperti seorang anak takut ditinggal ibunya. Ya, siapa yang kamu takutin? Apa yang kamu takutin? Takut seperti apa kamu? Kalau kamu takut yang pertama, takut yang kejang-kejang itu ya, sampai kencing-kencing, kamu tidak akan benar hidupmu. Tidak akan benar. Saya aja baru umur 42 tahun, saudara. 42 tahun ya, saya baru mengerti. 2014, 2016 saya baru mengerti perkara ini, saudara. Ya, 10 tahun yang lalu saya baru ngerti. Ya, setelah itu saya hidup. Kamu adalah orang merdeka. Yohanes 8 ayat 32. Kamu akan mengetahui kebenaran. Inilah kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu jadi benar hidupnya. Karena kamu tahu, kamu milih yang benar. Kalau saya pilih ini, nanti Tuhan tinggalkan saya. Saya hidup nggak ada Tuhan, nggak mau saya. Mendingan saya jalan. Saya tahu, emang kalau nggak ada Tuhan, mami pergi saja yang lama. Gak ada mami, nggak apa-apa. Baru tuh kalau sudah lapar, kalau sudah apa, baru tahu, ya mami kok nggak pulang-pulang. Mi ayo pulang. Nah, rasain lu, nggak ada mami itu kan. Akhirnya kalau begitu, mami mau kemana? Mau ke Thailand jalan-jalan sama papi. Jangan lama-lama. Nah, kan akhirnya kan begitu kan. Nah, takut yang sayang. Ya karena nggak ada mami, repot kita. Ada mami bawel, nggak apa-apa, lebih bawel daripada nggak ada yang bawelin kita, nggak ada yang masak, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu. Mendingan ada mami aman di rumah. Iya nggak? Tuhan Yesus memberkati.